Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 8 Padang, selanjutnya Bapak Komite SMP Negeri 8 Padang, selanjutnya Bapak Babinsa Kecamatan Padang Timur, Lurah mewakili, selanjutnya perwakilan RW di sekitaran Padang Timur, selanjutnya Bapak Ibu RT yang mewakili Kecamatan Padang Timur, selanjutnya juga perwakilan orang tua yang hari ini diundang agar bisa mengetahui dan betul-betul paham untuk dapat menjelaskan sambung kata kita hari ini kepada masyarakat yang ada di sekitaran SMP Negeri 8. Baiklah, hari ini dalam kegiatan sosialisasi ini kita langsung saja masuk pada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Komite pada Bapak Sabaradin Livia. Kepala SMP Negeri 8 Padang dalam rangka melaksanakan sosialisasi, yakni sistem penerimaan siswa baru. Jadi sistem penerimaan siswa baru. Hal ini tentu Pak dan Ibu berkenaan dengan sebentar lagi memang kita akan SMP kita, sekolah-sekolah pada umumnya akan menerima siswa-siswa baru. Dan kemudian nampaknya sosialisasi ini perlu dilakukan karena ini merupakan sistem yang jauh berbeda daripada apa yang sudah kita lalui. Nah, di antaranya kita melihat ada moto di situ, yakni adil, kemudian transparansi, berintegritas. Nah, ini artinya bahwa sistem kita sekarang ini menganut keadilan. Adil itu bukan berarti membagi sama banyak, tapi memang proporsional. Kita lihat nanti penjelasan dari kepala sekolah mengenai bagaimana proporsional daripada sistem penerimaan ini. Kemudian juga transparan, artinya bahwa semua proses mekanisme penerimaan itu bisa dipantau, bisa dilihat, sehingga dengan demikian tidak ada orang yang nyelonong kemudian. Nah, kemudian yang ketiga berintegritas. Nah, integritas ini pada dasarnya Pak dan Ibu tentu menyangkut dengan para pengambil kebijakan ini, para tokoh kita. Kami atas nama komite mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-Ibu dalam rangka memenuhi undangan ini, dan diharapkan nanti akan menjadi corong dalam rangka untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada orang-orang tua wali kita yang memang memahami sistem penerimaan ini sebagaimana biasa. Mudah-mudahan kita semua akan merasakan, menikmati bahwa memang sistem sekarang adil, transparan, dan berintegritas. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Kemudian nomor 2, keputusan Wali Kota Padang nomor 259 tahun 2025 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru. Nah, ini jalur-jalur yang akan kita ikuti Bapak Ibu. Jalur SPMB tahun 2025 tahun 2000 pembelajaran 2025-2026. Yang pertama adalah sistem domisili. Yang domisili yang tahun kemarin namanya itu zonasi Bapak Ibu. Sekarang dirubah lagi namanya domisili. Domisilinya adalah 45% yang akan diterima oleh SMP Negeri 8 Padang. Kemudian ada lagi jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah jalur-jalur anak yang punya khusus kartu PKH, anak yang disabilitas, kemudian anak-anak yang di panti asuhan. Nah, itu yang untuk afirmasi ada sekitar 23%. Ya, ini semuanya jalurnya seperti online. Kemudian yang ketiga, jalur prestasi. Jalur prestasi ini Bapak Ibu ada prestasi akademik. Kalau prestasi akademik adalah rata-rata nilai rapor dari anak-anak kita, SKL-nya itu yang diambil nanti, yang akan diseleksi hasil rapor anak-anak kita. Kemudian jalur prestasi akademik. Mungkin anak kita ada juara OSN, Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Inggris,
Olimpiade IPA juara 1, 2, dan 3. Itu juga akan nanti termasuk ke dalam jalur prestasi. Kemudian yang ketiga, prestasinya juga ada jalur non-akademik. Non-akademik itu adalah jalur anak yang tahfiz. Minimalnya itu 3 juz, Bapak Ibu. Ada bobot-bobot nilai, nanti akan saya tayangkan di sini. Dan yang terakhir, jalur mutasi ada 5%. Jalur mutasi adalah perpindahan orang tua dari suatu daerah ke Kota Padang. Kemudian ada jalur anak kandung guru. Di sekolah ini itu ada 2%, 3% untuk anak yang luar dari Kota Padang. Nah, khusus anak SMP, calon murid pada kelas 7 berusia paling tinggi 15 tahun. Ini kalau ada anak Pak Ibu, mungkin ada yang tidak nganggur misalnya, ternyata umurnya 16, seperti itu juga tidak bisa kita terima. Yang paling tinggi itu adalah 15 tahun. Ya, 15 tahun 1 Juli berjalan dan telah menyelesaikan SD yang bentuk lain sederajat. Kemudian ini PSB online SD, masih SD. Nah ini SMP. Jalur SPM online SMP dilaksanakan melalui ini yang dibilang tadi Pak. Domisili adalah 45%. Kotanya, daerah tampungnya adalah dalam wilayah Kota Padang. Ini nanti ada pula titik-titik apa syarat-syaratnya ada setelah ini Bapak Ibu. Kemudian afirmasi 23%, minimal 18% untuk calon murid yang keluarga yang mampu, yang tidak mampu di wilayah yang dibilang punya kartu tadi, kartu PKH, ada dari PIP, dari kementerian kartunya. Kemudian maksimal untuk calon murid yang berasal dari penyandang disabilitas itu juga bebas wilayah, terserah SMP mana yang dipilihnya, anak-anak yang disabilitas tadi. Ini yang prestasi, jalur prestasi yang 27% ini bagi 3 belah baju. Ada prestasi akademik, non akademik, dan prestasi nilai rapor. Semuanya 9%. Untuk calon murid yang melalui nilai rapor ini bebas wilayahnya. Nilai rapor berarti SMP manapun dia bebas memilih, tapi dia harus memilih 2 SMP, 2 pilihannya nanti. Ya, yaitu 9% untuk nilai rapor, 9% untuk melalui prestasi akademik yang tadi seperti ada punya sertifikat OSN, IPA, matematika, bahasa Inggris, DPS dan lainnya. Dan yang 9% adalah melalui prestasi non akademik yang tahfiz tadi Bapak Ibu. Kalau tahfiz ini khusus di Dinas Pendidikan Kota Padang tesnya dan jalur tahfiz. Lanjut mutasi yang 3% berasal dari SD yang bebas wilayah, bebas pula dia memilih SMP manapun, tidak hanya SMP 8, boleh SMP Kota Padang. Kemudian maksimalnya 2% untuk murid yang berasal dari anak kandung guru. Anak kandung guru itu hanya 2%, tapi guru itu betul-betul anaknya diletakkan di tempat guru yang mengajar. Ya. Kemudian lagi pelaksanaan PB bagi calon murid SMP tamatan SD luar Kota Padang atau tamatan sebelum tahun 2005, tamatan paket A, kan ada paket A. Ya, anak awak masuk paket dok Andi, boleh dia nanti melakukan pendaftaran secara offline untuk mendapatkan akun dinas. Dia langsung ke dinas nih, ada anak awak paket A. Nah, boleh langsung ke dinas pendaftarannya, bisa masuk SMP. Kemudian bagi calon murid yang SMP Kota Padang tahun 2025 akan mendapatkan akun dari SD atau NI asalnya. Jadi akun itu didapatkan dari sekolah SD masing-masing Pak, dari SD ini masing-masing akun. Kemudian
Pendaftaran bagi calon murid baru SMP dilakukan secara mandiri dengan menggunakan akun yang diperoleh pada web SPMB Kota Padang. Ini webnya, Bu. Nanti bisa dikirimkan saja ke Bu Nelly soft copy-nya, Bu. Supaya nanti di grup kelurahan bisa dibagi. Boleh. Bisa. Soft copy-nya. Kita bagikan ini. Ya. Kemudian pra pendaftaran SPMB diberlakukan calon murid SMP tamatan SD sederajat dari luar Kota Padang. Kemudian calon murid SMP tamat paket A, calon murid SMP yang tamat sebelum tahun 2005, pokoknya umurnya tidak melewati dari 15. Syarat persyaratan pra pendaftaran, ini pra pendaftaran khusus anak-anak paket A tadi Pak Ibu. Ya, formulir yang diunduh melalui laman yang tadi, web Dinas. Kemudian fotokopi ijazah atau bukti kelulusan dan dilegalisir sekolah untuk tamatan luar kota dan paket A. Kemudian fotokopi ijazah yang dilegalisir sekolah ketamatan sebelum 2025 dan memperlihatkan yang aslinya. Dan keempat, fotokopi rapor kelas 4 semester 1, 2, 5 semester 1 dan 2 kelas 6 dan memperlihatkan yang asli. Yang kelima, print out NISN yang berasal dari halaman web yang sudah ditentukan. 6. Fotokopi surat pindah tugas orang tua atau wali, fotokopi surat pindah KK bagi peserta didik dari luar Kota Padang. Lanjut, fotokopi KK bagi peserta didik dari Kota Padang dan memperlihatkan yang asli. Yang 8, bagi yang melampirkan surat pindah tugas orang tua atau wali belum memiliki KK Kota Padang dapat melampirkan surat keterangan domisili. Ini khusus orang luar Kota Padang. Ya. Ini pendaftaran SMP. 1. Murid harus login pada web yang sudah tentukan ini dengan akun yang telah diberikan cek data. Apabila sudah benar, silakan pilih salah satu jalur yang tersedia dengan memperlihatkan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua, pilihlah sekolah paling banyak itu 2 SMP. 2 SMP dalam wilayah untuk jalur domisili yang bebas wilayah, untuk jalur afirmasi, prestasi dan mutasi. Jadi Pak Ibu, awak harus tahu menempatkan diri itu anak-anak awak yang jalur yang awak pilih untuk anak awak. Ini kok tinggi nilai rapor anak awak lagi tinggi 96. Ini lah misalnya jalur prestasi. Tapi misalnya ada punya kartu PKH, ini ada jalur afirmasi. Tapi misalnya ibu niu juga ke SMP 8, tapi ibu jauh, ya jauh, tidak akan mungkin masuk ke dalam domisili SMP 8. Jangan anak kita sampai korban Bapak Ibu. Pilihlah sekolah yang dekat domisili rumah kita. Kalau anak Pak Ibu tidak lulus, itu jatah swasta. Karena kita sekaligus tidak ada lagi tahap 1, tahap 2. Jadi tempatkanlah posisi anak kita itu di mana pantasnya anak kita mendaftar. Nah, jangan awak maruk sangka rancak sehingga awak korbankan awak pilihan zonasi awak tadi domisili awak. Tapi lain yang awak tuju pun tidak lolos. Tidak bisa daftar ulang ke lain-lain ya dulu. Sudah otomatis naik ke swasta. Urutan pilihan sekolah yang menentukan prioritas proses seleksi, yaitu pilihan 1 akan diproses terlebih dahulu. Jika tidak lolos seleksi pilihan 1, maka akan dilanjutkan proses seleksi pada pilihan 2. Jadi maksudnya kalau di SMP 8 tidak lolos dong. Sembilan hanya pilihan. Nah, itu turun dong. Nanti tidak lolos jauh jaraknya dong. Udah kayak itu tergantung nanti. Tergantung kepada banyaknya anak-anak kita yang di sekitar sini yang kami daftar. Jadi kan ada yang bertanya untuk, ini kamu mungkin lulus anak bos ambo di Marpalam situ Bu. Itu tergantung karena awak Bu. Banyak anak awak di situ yang mendaftar itu kan lebih banyak. Nah, sehingga yang jauh, negara Jawa tidak terjangkau linyo sesuai dengan kuota dia tampil tadi. Pendaftaran SPP. 1. Jalur domisili
SMP negeri dan swasta yang ikut SPNB. Aduh swasta yang gratis untuk ada nanti akan kita berikan itu. Dan tamatan SD sederajat di Kota Padang yang berdomisili pada wilayah yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, domisili calon murid baru berdasarkan pada alamat pada kartu keluarga kakak yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. 1 tahun sebelum tanggal SPNB 2025 dilaksanakan sebelum tanggal 23 Juni. Nah, jadi yang kakak itu berlaku enggak, misalnya apa ibu lah membuat kakak lu yang 6 bulan nebonya, itu enggak ketemu. Paling lama itu adalah 1 tahun. 1 tahun belakangan. Paling rendah ya masa berlakunya. Kemudian jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Yang B, apabila jarak sama maka peringkat yang dipilih adalah usia murid. Samu jaraknya bodoh kok SMP 8. Yang dipilih usia. Mana usia anak yang si A dengan si B? Nah itu. Kemudian samu juga kironya usianya. Maka yang dipilih nanti itu adalah berdasarkan siapa yang mendaftar terlebih dahulu. Nah, jadi, adil. Jadi cari umur semuanya. Nah, dipilih sama yang mendaftar dulu itu yang dipilih. Ya. Kemudian jalur afirmasi. Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid SMP negeri swasta yang ikut SPNB berasal dari 1 tamatan SD derajat Kota Padang. Yang kedua, yang terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial, itu yang bukecan tadi, kartu PKH dan ini kartu DPKS, DTKS. Nah, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, atau penyandang disabilitas atau anak panti asuhan. Nah, itu yang masuk jalur afirmasi. Itu yang persennya tadi Bapak Ibu sudah tentukan persennya. B, untuk calon murid SMP yang berasal dari penyandang disabilitas wajib mengunggah surat hasil asesmennya. Kalau dites hasilnya dari orang OPD yang apa ya? Layanan disabilitas pendidikan inklusif LDPI. Nah, ada surat dari LDPI bahwa menyatakan anak ini adalah anak inklusif. Jadi itu yang akan diupload nanti di online. Kemudian untuk calon murid SMP yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial wajib mengunggah surat keterangan kepala panti asuhan atau panti sosial diketahui oleh lurah setempat. Berikut pemeringkatan atau seleksi jalur afirmasi berdasarkan 1. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Ini tetap jarak juga. Yang kedua, apabila jarak sama maka peringkat berdasarkan calon murid yang lebih tua. Dan ketiga, apabila jarak yang sama, seperti yang tadi, yang didahulukan adalah yang mendatang. Sama. Kalau dia sama-sama menempati jarak yang sama. Terus pendaftaran SPNB. Jalur prestasi diperuntukkan bagi murid baru yang tamatan SD sederajat Kota Padang. Jalur prestasi terdiri dari jalur rata-rata nilai rapor, jalur prestasi akademik atau jalur prestasi non akademik. C. Jalur rata-rata nilai rapor dengan sistem penilaian adalah dari rata-rata pengetahuan untuk 8 mata pelajaran. Ya, 8 mata pelajaran yaitu agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, seni budaya, dan PJOK pada rapor kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. D. Jalur prestasi akademik atau jalur prestasi non akademik dengan sistem penilaian merupakan nilai bobot dari prestasi yang dinyatakan pada surat keterangan. Ya, ini karena dia langsung di dinas nih Pak. Ada nanti bobot yang sudah ditentukan, ada surat yang diberikan oleh dinas, itu yang bobot nanti. Ya,
anak yang sudah lolos jalur prestasi akademik dan non akademik. Seperti yang kemarin ada yang tes TAFIS. Jadi mereka itu sudah ada tesnya di dinas, langsung dinas mengeluarkan suratnya bahwa dia sudah akan mengikuti seleksi melalui jalur online. Itulah yang dia upload. Ya, anak prestasi yang punya sertifikat OSN tadi, IPA, matematika, bahasa Inggris dan lainnya. Kemudian ini pendaftaran SPMB, bobot sertifikat prestasi akademik dan prestasi non akademik. Bobotnya kalau dia juara kecamatan ada bobot satunya, juara 1 dia, juara 2, juara 3 ada bobotnya masing-masing. Juga juz, anak yang hafiz Quran, yang tahfiz 3 juz minimal, 4 juz ada bobotnya masing-masing, mulai dari 90 sampai 100. Ini bobot juga untuk prestasi yang kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai ke nasional juga ada bobot perkaliannya. Jadi untuk calon murid SMP yang memilih jalur prestasi akademik dan non akademik wajib mengunggah surat. Ini yang saya bilang tadi, ada surat langsung dari dinas bahwasannya anak ini sudah lolos untuk tes jalur dinas pendidikan Kota Padang. Langsung diunggah surat keterangan validasi bukti prestasi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan Kebudayaan Kota Padang. Dan selanjutnya pemeringkatannya lagi, seleksi jalur prestasi berdasarkan urutan. 1 nilai rata-rata rapor atau nilai bobotnya. Kemudian yang B, apabila rata-rata rapor dan nilai bobotnya sama, maka peringkat yang berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah. Dan apabila nilai rata-rata rapornya, nilai bobotnya, jaraknya sama, maka di peringkat berdasarkan usia calon murid, sama dengan yang tadi. Sama aja usianya, biarlah yang terdahulu mendaftar. Ya, Bu? Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid SMP yang berasal dari tamatan SD Kota Padang, kemudian anak kandung guru. Kemudian punya mengunggah nanti penugasan orang tua, bukti surat basuhnya anaknya anak kandung harus ada SK-nya mengajar di SMP 8, harus ada kakaknya tuh dengan ada bukti semuanya. Beko anak kemanakan biasanya anak kandung aku nanti ada pak kakak mengetahui. Terus kakak tertulisnya anak kandung dalam kakak itu harus bisa diterima. Jadi tertulis anak itu tertulis tidak tertemu. Ya. Kemudian peningkatan jalur pemeringkatan atau seleksi jalur mutasi berdasarkan jarak domisili terdekat. Kemudian apabila jarak sama, peringkat sama dengan yang tadi. Kalau jaraknya sama, berarti umurnya dinilai. Kalau sama umurnya, berarti yang lebih awal yang dinilai. Ya. Kemudian data calon murid yang memilih jalur domisili atau afirmasi atau mutasi yang telah mendapat bukti pendaftaran akan diverifikasi di SMP 8 Padang. Kemudian data calon murid yang memilih jalur prestasi yang telah mendapatkan bukti pendaftaran akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Padang melalui STEM lagi. Masuk ke sistem lagi setelah yang telah betul tadi, masuk ke sistem. Hasil verifikasi dan validasi dapat dicek melalui web. Web kode Pak Bu. Apabila verifikasi dan validasi berkas tidak disetujui atau ditolak, maka pendaftaran dibatalkan dan calon murid dapat melakukan pendaftaran kembali. Asal adu ditolak, Bu ulang melihat. Jangan menyerah, waktu ini ditolak, nak bisa ada nawak. Dari jalan keluar datang sampai 8 kuliah. Sebabnya ditolak yang sebenarnya yang salah. Ya, berarti harus anak ini mengulang kembali pendaftaran. Pilihan jalur dan sekolah dapat diganti apabila bukti pendaftaran telah diperoleh. Ya. Kemudian pengumuman SPMB online. Hasil seleksi SPMB online dapat dilihat. Nah, ini nanti Pak Ibu hasilnya nanti
jadwal-jadwalnya ada setelah ini. Kemudian sekolah mencetak hasil seleksi minimal 2 rangka untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Sekolah harus melaporkan Bapak Ibu bahwa orang daftar ulang SPMB, calon murid dinyatakan lolos seleksi yang harus melakukan daftar ulang ke sekolah. Ada tanggalnya nanti Bapak Ibu. Di tempat murid diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian daftar ulang dilakukan untuk memastikan status sebagai murid pada sekolah yang bersangkutan dengan menyerahkan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan daftar ulang. Dia Pak Ibu setelah ternyata Bapak Ibu lihat di web itu anak lulus, datang ke sekolah pada tanggal berapa pengumuman itu, tanyalah syarat-syarat daftar ulang. Ya, biasanya itu hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Kalau siswa yang tidak dinyatakan lulus tidak mendaftar pada 2 hari yang ditentukan, pada jam yang sudah ditentukan, berarti mengundurkan diri. Ya Pak Ibu, berarti dianggap mengundurkan diri bagi yang tidak mendaftar ulang, yang sudah disediakan waktu 2 hari, ditentukan jam paling lambat itu adalah jam 16. Berarti kalau tidak juga mendaftar berarti dianggap mengundurkan diri. Berarti kami buka lagi pendaftaran besoknya. Misalnya 2 orang mendaftar ulang, kita buka lagi besoknya. Terus sudah mendaftar naik cadangan, langsung daftar ulang hari itu juga. Kemudian calon murid merupakan cadangan baru bisa melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan daftar ulang murid baru tidak dipungut biaya apapun. Jadwal pelaksanaan SPMB SMPA. Bu, pendaftaran tanggal 16 sampai 20 ini yang luar kota dari Bapak. Mulai gini Pak, sampai 20 luar kota Padang. Ya, kemudian tanggal 19 sampai 22 pendaftaran online memilih salah satu jalur. Itu mulai Bapak Ibu. Nah, tanggal 19 sampai 22 sudah mulai anak-anak kita mendaftar jalur online. Silakan pilih jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi. Sesuaikanlah dengan apa yang ada pada anak-anak kita. Yang seperti yang sudah saya bicarakan tadi, jangan orang tua berharap sekolah yang bagus sehingga dikorbankan tempat domisili kita, otomatis anak kita ke swasta. Nah, kemudian pengumuman 20 tanggal 23 diverifikasi oleh apa? Operator tadi. Kemudian tanggal 24-nya baru pengumuman. Pengumuman itu semuanya Bapak Ibu anaknya lulus datang ke SMP 8 sambil menanyakan apa syarat-syarat daftar ulang. Ya. Terus daftar ulang itu tanggal 25 sampai 26, jam 8 sampai jam 15 di SMP di mana dia lulus nanti. Ya. Kemudian tanggal 25 sampai 26 baru pendaftaran ulang bagi SMP yang ada siswanya yang tidak daftar ulang. Pendaftaran cadangan 28 Juni, kan 1 hari bedanya Bu. Pengumuman lulus langsung hari itu Jo. Kalau lihat cadangan tadi nampak langsung hari itu. Dan juga langsung tanggal 28 Juni itu daftar ulang ke SMP yang dinyatakan anak tersebut lulus. Nah, terus larangan, calon murid dilarang menggunakan berkas tidak sesuai, tidak benar sebagaimana yang telah disyaratkan. Yang kedua, satuan pendidikan atau pihak orang dilarang memungut biaya SPMB. Nah, mengungut biaya dulu. Kemudian satuan pendidikan dilarang mengatasnamakan pejabat tertentu, pihak yang berwenang, panitia SPMB, yang pejabat dinas dan pejabat dinas pendidikan kebudayaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sekolah negeri dilarang menerima murid yang tidak diumumkan sebagai murid yang lolos seleksi.
Yang kedua, bukan merupakan calon murid cadangan. Yang ketiga, tidak melakukan daftar ulang. Nah, dia bekerja dari konyo tarimu di kepala sekolah, jadi nilai anak pun nak do, nilai rapornya nak do, nilai jazahnya nak do di dapur di kementerian. Kasihan awak. Jadi benar-benar tidak ada tambahan sama sekali. Ya. Nah, ini fakta integritas kami dengan Pak Wali Kota kemarin. Seluruh kepala sekolah dihadirkan SMP Negeri Kota Padang. Ini bukti bahwa kita ada nih Pak Fadli Amrani yang menandatangani Wali Kota Padang, pemerintah Kota Padang, fakta integritas bahwa SPB tahun 2025-2026 bersih, integritas, akuntabel. Itu mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Kalau silakan ada yang bertanya, silakan. Saya kan nggak dapat PKA. Ya. Kemarin ini saya baru dapat TTKS. Ya. Karena saya informasi ke depan sama Ibu Lurah, kata kelurahan. Waktu saya mengurus PIP, dia kan minta itu nomor TTKS. Ya. Cuman kata Kan Bu nomor Nedi, itu yang diupload ya, itu. kata Bu Nedi, sekarang nggak ada lagi yang dikasih nomor itu, nggak bisa dikasih aja ke orang, lagi disimpan datanya. Jadi cara membuktikan kita ini masuk TTKS, bagaimana nanti mendaftar tuh? Silakan Ibu nanti bertanya jawab petugas atau apa yang dibuat atau ada surat keterangan dari lurah itu dilampiri negara dilakukan. Ya. Ya Bu Lurah, ya Ibu ya. Silakan nanti. Ya silakan Ibu yang menjawab. Terima kasih Ibu Ita. Soal DTKS ya, sekarang memang DTKS itu nomornya memang dirahasiakan oleh pusat. Tujuannya supaya jangan terjadi kesalahgunaan. Jadi kalau seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu yang anak kita ada nomor DTKS, nanti kami akan membikinkan surat. Jadi surat tersebut nanti ibu antarkan ke kantor dinas sosial. Jadi dinas sosial nanti akan menerbitkan suatu surat. Jadi di dalam surat yang diterbitkan oleh dinas sosial itu memang tidak dicantumkan nomor DTKS. Cuma nanti dibikin bahwa anak kita tersebut itu terdaftar di data DTKS. Jadi surat yang itulah yang nanti kita berikan ke sekolah yang kita tuju. Memang nomor itu memang dirahasiakan ya ibu-ibu ya. Itu memang nomor itu dirahasiakan sudah masuk tahun yang keempat. Kalau dulu kan nomor ini kan dipublikasikan, kalau sekarang memang dirahasiakan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanya Bu Nedi, kalau untuk masuk SMA kalau memakai itu Kita ditujukan kembali ke sekolah Ibu ya. Biasanya kalau memang anak kita terdaftar di DTKS, memang pihak sekolah meminta bukti otentiknya. Walau bukannya ini aja Bu ya, termasuk perguruan tinggi juga. Pokoknya semua pendidikan SD, SMP, SMA dan S1. Masih ada Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang masih ragu. Kalau tidak kami serahkan kepada Ibu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Itulah arahan dari saya Bapak Ibu. Kalau tidak puas boleh dijabri. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.